Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat i'tikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengar ta'lim yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah limu'alim hadara kita ma'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين. وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وقال السيد المصنف رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه في الدارين آمين. نويت تعليم وتعلم لله ولرسوله. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kemarin kita adalah membahas masalah suratul Fatihah. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalimat alhamdulillah itu adalah syukur atas nikmat Allah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya, yang mana nikmat itu adalah Allah memberikan hidayah iman terhadap hamba. Hidayah iman ini adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini bermakna khaliqil khalqa wa razaqihim wa muhawwilihim min halin ila hal. Ialah Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Kemudian Allah lah yang merubah keadaan makhluk itu dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya. Apapun kita, apapun pekerjaan kita, dari manapun dapatnya kita rezeki, maka pada hakikatnya adalah Allah yang memberikan rezeki. Sekalipun umpamanya kita sebagai orang yang bekerja, kemudian kita dapat gaji, atau kita orang petani, bila kita menanam dapat hasil panen,
atau kita seseorang yang punya usaha, dari usaha kita nanti bisnis kita lancar, maka kita mendapatkan hasil daripada usaha itu, maka tidak lain pada hakikatnya Allah yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena Allah memudahkan kita. Allah memberikan kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk melakukan pekerjaan itu. Ada yang diberikan kemampuan rezekinya lewat mengajar. Nak ada mengajar tidak bisa. Ada orang diberikan kemampuan rezekinya lewat menjadi seorang buruh. Kalau ada jadi buruh, yang lain yang bukan buruh, yang bukan jadi situ kada bisa. Ada yang lewat petani, semuanya pedagang, antar jadi petani kada bisa. Atau petani mau jadi pedagang. Nah ini menunjukkan rezeki itu Allah yang menentukan dan Allah yang mengatur sehingga dimudahkan dan dimampukan seorang hamba itu mengerjakan sesuatu. Nah kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dua sifat yang mana sifat pengasihnya Allah Ta'ala tertuju kepada orang yang baik dan ditujukan pula terhadap orang yang berbuat jahat. Orang yang taat tetap mendapatkan rahmat Allah. Orang yang maksiat pun dapat rahmat Allah. Dengan cara Allah tetap memberikan rezeki. Rezeki ini kan umum. Allah memberikan rezeki terhadap orang yang taat, pun juga diberikan kepada orang yang maksiat. Dan kalau rezeki itu hanya tertuju terhadap orang yang taat, tidak. Orang yang taat diberikan rezeki, orang yang taat ditolak, orang yang maksiat pun demikian. Terhadap orang-orang yang fajir, orang-orang yang maksiat, ini sifat rahmatnya Allah. Nah, jadi sifat rahmatnya Tuhan. Artinya betapa kasih sayangnya Allah terhadap makhluk ini, sehingga walaupun kita berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, ada sembahyang, ada puasa, tetap Allah memberikan rezeki dan Allah tidak menurunkan musibah. Nah ini berarti rahmat karena pengarahnya rahmat. Adapun Ar-Rahim alladzi yasturu alaihim az-dzunuba fid dunya wa yarhamuhum bil akhirati wa yadkhuluhumul jannah. Rahim itu adalah sifat yang mana dengan sifat rahim itu Allah menuntut terhadap mereka makhluk ini akan dosa-dosa di waktu di dunia. Andai kata kita ini kada ditutupi oleh Allah dosa kita, maka antara kita dengan yang lain ini kada ada kasih sayang di hati. Tentu di antara kita ini akan timbul permusuhan, akan timbul kebencian. Kenapa? Karena antara kita dengan yang lain dilihatkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa dan kesalahan. Tapi karena Tuhan menutup, hendak melihat dosa kita ini, barangkali kita tidak kawal lagi keluar ketemu orang lain. Kalau andai kata dosa kita diperlihatkan oleh Allah, supan kita ditutup oleh Allah di dunia, diberikan rahman dan rahim itu terhadap mereka di akhirat, dengan cara Allah tetap memasukkan hamba yang penuh dosa itu ke dalam surga. Itulah makna daripada Ar-Rahim. Nah, jadi rahim ini Tuhan itu menutup dosa kita.
saking penyayangnya Allah, saking sayang Tuhan ya. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin bi isbatil alif, dengan menetapkan huruf alif setelah ma. Maliki yaumiddin ini menurut qiraat Asim, Al-Kasai dan Yaqub. Nah, jadi menurut pendapat ulama 63 ini alifnya itu ada. Berarti ada nomor pakai alif. Maliki yaumiddin. Ada nama Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada nama Maliki yaumiddin. Tapi bila alifnya itu hilang mesti diwakaf. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau boleh kita. Bila Ar-Rahmanir Rahim, panjang maknya. Nah, jadi pun hendak dipendekkan maknya itu mesti diwakaf Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, jadi ada nama Maliki yaumiddin, ada nama Maliki yaumiddin. Lalu saya ribut kan, oh dia kenapa sih dia itu? Ada itu di mana dah? Orang baru orang. Jadi khatib ini mau baca mungkin aja. Aku membawa bacaan qiraat. Jadi tidak dengan kita. Ribut itu ada mengerti. Kenapa? Bacaannya tidak pernah kita disediakan bahkan bacaan sembahyang Jumatnya baik qiraat. Artinya kadang kayak lazim yang biasa. Kalau biasa baca Maliki yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim, kita umpamanya miringannya bacanya. Nah, arti daripada Maliki yaumiddin itu adalah mutasarrifun bil kulli yaumil qiyamah. Orang yang mengatur semua urusan pada hari kiamat. Jadi arti Maliki yaumiddin itu orang yang mengatur semua urusan pada hari kiamat. Nah, ini sebagaimana firman Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Hari yang tidak bisa mengatur atau tidak bisa memiliki oleh jiwa bagi jiwa yang lain sedikit pun. Semuanya pada hari itu adalah aturan Allah. Nah, kita kadang-kadang memberikan manfaat, memberikan orang kada bisa. Pada hari kiamat itu masing-masing semua urusan adalah aturan Allah. Wa indar baqina bi hadmil alif. Nah, adapun ulama yang lain selain Asim nomor 3 tadi itu membuang alif pada kalimat Maliki yaumiddin. Jadinya Maliki yaumiddin. Nah, adapun maknanya, makna daripada yang dibuang alif Maliki yaumiddin itu adalah al-mutassarrifu bi amril qiyamah bil amri wan nahy, yaitu Allah yang mengatur pada saat pada perkara kiamat dengan menyuruh dan melarang. Jadi yang berhak menyuruh dan melarang pada hari kiamat itu adalah Allah. Itu makna daripada Maliki yaumiddin. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti iyyaka na'budu la na'budu ahadan siwa. Tidak ada yang kami sembah sesuatu jua pun selain Engkau, ya Allah. Nah, ini ada kisah di dalam kitab yang kita An-Nawadir.
Jadi ceritakan ada seseorang ahli ibadah. Nah, ini dikisahkan anna abidan dakhala fi sholat. Nah, seorang ini sembahyang. Ketika sampai di dalam kalimat iyyaka na'budu, nah ini kan maknanya tadi tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Kan orang, kami tidak menyembah selain Engkau. Sesuatu pun selain Engkau itu bukan sembahan kami. Nah lalu ketika dia membaca iyyaka na'budu ini, lalu terlintas di dalam hatinya bahwasanya dia adalah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Ketika iyyaka na'budu, dia merasa dirinya itu hamba yang sebenar-benar hamba, artinya hanya Allah yang sebagai Allah dan dia adalah hamba. Dia merasa dalam hatinya itu. Jadinya duduk di dalam makam kehambaan. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu. Nah, ketika dia merasa seperti itu, ternyata ada rasa panggilan di dalam jiwanya. Ketika dia merasa dia adalah seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba, lalu akhirnya merasa panggilan di dalam jiwanya mengatakan dusta. Engkau dusta. Engkau bukan hamba sebenar-benarnya hamba. Engkau bukan menyembah sebenar-benarnya Allah, engkau menyembah makhluk. Itu perasaan hatinya. Setelah dia merasa sebagai hamba tadi, didustakan oleh dirinya. Ini perasaan hati ini berkecamuk dalam hati. Dusta kamu sembah makhluk. Tujuan engkau ya karena kudu bukan karena Allah sembahyang, tapi masih karena karena yang merasa seperti itu, dia tahu kepada Allah dan dia ujlah menjauh daripada makhluk supaya yang sembahyang yang beribadah bukan karena makhluk. Nah kita memang iya karena aku ujuran lagi kira semuanya itu tuh karena Allah. Kadang-kadang kita bisa karena makhluk. Ada nyaman ya dilihat si Allah pantai juga. Lalu sembahyang lagi di dalam sembahyang. Ketika sampai di dalam kalimat iyyaka na'budu, artinya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, bukan kepada yang lain. Lalu di dalam jiwanya ini dipanggil lagi, jiwanya merasa engkau dusta. Engkau menyembah kepada istrimu. Kau menyembah kepada bini, dusta. Kau menyembah kepada Allah. Kau lebih patuh bini ketimbang lawan tuh. Suruh bini nukar iwak cepat saja, ya Allah. Disuruh Allah sembahyang benar-benar. Kira-kira hamba Allah kan hamba bini kan? Dusta. Dia perasaan hatinya kan, sehingga dia mentalak, menceraikan kepada istrinya supaya jangan jadi hamba istri. Nah cuma jangan dia nolak. Ini kisah nih, kisah. Kemudian setelah itu sembahyang lagi, ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu, tetap panggilan jiwanya itu mengatakan engkau dusta. Engkau adalah menyembah harta. Menyembah harta bukan menyembah Allah. Menyembah harta orang. Artinya Allah kalah masih mana harta. Iyyaka na'budu. Aturannya kan pandang Allah kalah masih. Allah Ta'ala itu kalah. Engkau mengatakan iyyaka na'budu, tapi kenyataannya bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah, bukan mengutamakan Allah, tapi mengutamakan harta. Disedekahkan hartanya semua, supaya bukan mengutamakan harta lagi. Bukan mengutamakan harta lagi. Setelah itu sembahyang lagi.
sampai pada kalimat iyyaka na'budu masih jiwanya mengatakan dusta. Engkau menyembah pakaian, tapi mengutamakan pakaian ketimbang Allah. Kemudian disedekahkan semua pakaian perhiasan kecuali tinggal pakaian yang menutup aurat. Habis, bayangkan aja, bini harta habis, pakaian habis, ada lagi bergaul dengan makhluk, supaya jangan hanya terfokus kepada Allah. Nah, ketika dia sembahyang kalimat iyyaka na'budu, barulah di dalam jiwanya mengatakan benar engkaulah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Artinya setelah hilang semua, baru itu sebenar-benarnya hamba. Nah, ini biar orang anak-anak berdusta di dalam sembahyang ya ini. Kita menghendak kalau berdusta habis sembahyang. Ya iyyaka na'budu. Kita mengatakan sebenar-benarnya yang kita sembah, yang kita patuhi, yang kita taati adalah Allah. Hanya Engkau ya Allah. Kadang-kadang lain. Ternyata kenyataannya kita masih mentaati orang lain. Nah, ini kisah orang sembahyang, ketika kalimat iyyaka na'budu ternyata di dalam hatinya itu ada panggilan mengatakan dusta. Wa iyyaka nasta'in. Artinya Allah lah terhadap engkau kami minta tolong. Maknanya sebab engkau wahai Allah kita mendapatkan pertolongan. Artinya Allah yang menyebabkan, yang memberikan pertolongan kepada kita. Ala ibadatika, atas beribadah kepada engkau. Kita ini beribadah kepada Tuhan itu sebab pertolongan Allah. Wala haula ala ma'siyati illa bi ismatika. Kita tidak mampu untuk tidak bermaksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah. Kita melihat orang maksiat kita kadang, berarti kita ini diberikan penjagaan atau ismat yang diberikan oleh Allah lawan kita. Kita kan kuat menahan daripada perbuatan maksiat itu kecuali Allah yang memberikan pertolongan, ya kan? Memiliki kekuatan atas berbuat taat kecuali dengan taufiknya Allah. Nah, jadi ketika kita memandang taatnya kita, ini semata-mata taufik. Kita memandang kita ini bukan berbuat maksiat, kita ini terhindar dari perbuatan maksiat. Kada termasuk orang yang berbuat maksiat, kita memandang tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang memelihara dan menjaga kita. Itu makna iyyaka nasta'in. Berarti makna wa iyyaka nasta'in. Pandangan hati kita nih, ini kita nih berbuat taat semata-mata taufik Allah. Kita tidak berbuat maksiat semata-mata Allah yang memberikan pemeliharaan dan penjagaan. Jadi kawan kita merasa-rasa kayak ini kan syukur sudah. Karena Allah memberi kita seperti itu pandangan hati kita. Jadi ketika kita memandang perbuatan taat itu adalah Allah yang memberikan taufik dan hidayah, bukan kita. Ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat kita ada, berarti Allah memberikan penjagaan terhadap diri kita. Namanya awal kita seperti ini, nah, lumayan. Artinya kadang los ketika kita sembahyang itu kadang apa-apa yang kita rasa, yang kita pikir kecuali khusyuk di dalamnya.
Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, nah. Mustaqim kena kak. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim maknanya adalah zidna hidayatan ila dinil Islam. Tambah kepada kami petunjuk di dalam agama Islam. Asalnya kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya tambahkan petunjuk kepada kami, tambahkan petunjuk kepada kami menuju agama yang Islam. Atau makna lain adilna ilaihi, kekalkan kepada kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam tafsir yang lain dikatakan siratal mustaqim itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan itu. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan apa? Jalannya Nabi. Nah, ada yang menafsirkan seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang memberikan nikmat oleh Engkau terhadap mereka. Maksudnya adalah agama yang Engkau berikan terhadap mereka, daripada agama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Nah, ini yang kita minta, jalan yang pas saja, pendapat yang pas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain orang-orang yang dimurkai. Nah, jadi ada yang mengatakan maghdub itu adalah Yahudi. Nah, jadi ada yang mengatakan maghdub itu adalah Yahudi. Waladdallin, sedangkan dolin itu adalah selain agama Nasrani. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan tafsir maghdub itu adalah agama Yahudi, dan waladdallin itu adalah agamanya orang-orang Nasrani. Jadi kita minta tunjuki jalan yang lurus, agama yang lurus adalah agama yang Allah berikan kepada para nabi, para orang-orang siddiqin, para syuhada dan sholihin, bukan orang Yahudi dan bukan juga orang-orang Nasrani. Wa yuqadu al-maghdubu 'alaihim wal kuffar. Ada yang mengatakan tafsir daripada maghdub itu adalah orang-orang kafir. Tafsir daripada maghdub itu orang-orang kafir. Sedangkan dolin itu adalah orang-orang munafik. Nah, itu munafik ini Islam juga tapi munafik. Jadi kalau maghdub itu adalah orang-orang kafir, kalau dolin itu adalah orang-orang munafik. Yang kafir bukan juga termasuk orang-orang yang munafik. Nah, itu makna daripada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama tadi mentafsirkan maghdub itu adalah Yahudi, dolin itu adalah Nasrani. Pendapat yang kedua, maghdub itu adalah kufar, orang-orang kafir termasuk Yahudi dan Nasrani dan lain-lainnya. Sedangkan dolin itu adalah orang-orang yang munafik. Alasannya adalah li'anna Allah ta'ala zakara al-mu'minin fi awalil Baqarah fi arba'i ayatin. Karena Allah menyebutkan orang-orang mukmin pada awal-awal surah Baqarah pada 4 ayat. Jadi ada secara khusus 4 ayat dalam surah Baqarah pada awal-awal. Kemudian pada pertengahan atau yang kedua, pada yang kedua
menyebutkan orang-orang kafir 2 ayat. Nah, kemudian pada yang ketiga menyebutkan sifat orang-orang munafik 13 ayat dalam surat Al-Baqarah. Berarti ada 3. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada munafik. Yang kita minta tunjukkan kepada Allah supaya kita kelompok orang-orang yang lurus adalah orang-orang yang mukmin. Itu maksudnya. Bukan orang yang kufar, bukan orang kafir, bukan juga orang munafik. Karena yang 3 ini dikisahkan, disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, orang mukmin 4 ayat, orang-orang kafir 2 ayat, orang-orang munafik 13 ayat dikisahkan. Nah, jadi kita nak satu ini yang kita minta lawan Allah. Nah, bukan fardu, bukan juga dalil. Bainal maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah, kami terkelompok orang-orang kafir, jangan pula terkelompok orang-orang munafik. Wa yusannu lil qari ba'da fara'ula amin. Dan disunatkan bagi orang yang membaca sunat membaca amin. Nah, bila kita baca Fatihah, sunat kita sudah selesai baca Fatihah, amin ya kita. Mana amin dengan makna ismun bi makna fi'il amrin. Amin itu adalah kalimat isim. Jadi amin itu isim makna fi'il amar. Maknanya adalah istajib. Nah, istajib kabulkan. Nah, jadi juga kan orang amin, amin. Nah, di sini istajib, istajib. Ini sama aja mana amin itu istajib. Nanti istajib itu kabulkan. Nanti amin itu adalah kabul. Nah, jadi selesai surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah Madaniyah. Surat Al-Baqarah ini jenis surahnya adalah Madaniyah. Kalau Fatihah kemarin Makkiyah, ya, di Madaniyah. Berapa? 286 ayat. 286 ayat, 6.144 kalimat. Sittatu alafin wa mi'atun wa arba'una kalimatan. Jadi 6.144 kalimat. Sittatun wa ishruna alfan wa mi'atani wa wahidatun wa khamsuna harfan. Dan 26.000 sittatun wa ishruna alfan, 26.000 wa mi'atani wa wahidun wa khamsuna harfan, 26.251 huruf. 26.251 huruf. Surat Al-Baqarah. Nah, jadi Surat Al-Baqarah ini adalah ayatnya Madaniyah, surahnya Madaniyah. Berarti di Madinah diturunkan kita. Nah, jumlah ayatnya 286 ayat. Jumlah kalimatnya 6.044 kalimat. Dan jumlah hurufnya adalah 26.251 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Lam mim. Nah, jangan salah. Nah, kita ada yang membaca alamat ya. Alifnya lebih jaya. Ada alif lam mim. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu memang ada alif nih ada berbaris. Nah, berbaris itu hamzah a.
Jadi nama baris itu dia bukan alif. Alif itu kan baris. Alif lam mim. Jadi di situ ada itu kan lam itu lam berarti ada mim sukun. Ada katamu kalimat mim berarti mim sukun ketemu mim. Nah pengarangnya idgham mim lah. Mim sukun ketemu mim. Alif lam mim. Jadi lam dikitokan dulu, idgham dulu. Jangan alif lam mim, jangan. Lagi alamat, gini salah. Kalau Syafi'i wa jamaah itu berkata Imam Syafi'i dan jamaah para ulama, alif lam mim itu adalah wasairu hurufil hijai dan semua huruf-huruf hijaiyah di awal suwari di awal surah-surah Al-Quran, di awal surah Al-Quran ada enam nun, ada enam yasin, ada toha, huruf-huruf hijaiyah di awal surah Al-Quran itu minal mutasyabih. Itu ngarannya termasuk daripada ayat mutasyabih. Ayat yang maknanya itu kada tahu kita. Apa artinya? Kada jelas. Ya, banyak loh orang yang mengartikan Yasin itu adalah nama lain Nabi Muhammad umpamanya. Cuma kita kada tahu. Apa yang sebenarnya Yasin, Alif Lam Mim. Tahu kita. Nun, apa lagi? Maka dikatakan dalam tafsir jilid lain apa? Allahu a'lamu bi muradi. Nah, itu kan Allah yang lebih maha tahu tentang apa maksud daripada alif lam mim. Nah, semuanya kita. Pokoknya yang ada di awal surat Al-Baqarah huruf hijaiyah itu adalah hanya Allah yang tahu. Alladzi infaradallahu bi ilmihi, yang mana hanya Allah yang mengetahui makna daripada itu. Jadi mana alif lam mim, makna nun, mana toha, mana yasin, itu semuanya Allah yang tahu. Maka dikatakan Allah lah yang maha tahu dengan makna tersebut. Wa yasirul Quran. Nah, jadi huruf-huruf hijaiyah yang ada di surah, yang awal-awal surah dalam Quran itu dikatakan adalah sir Quran, rahasianya Quran. Nah, mana rahasia Quran ini hanya Allah yang tahu. Nah, jadi kita apa yang dituntut terhadap kita nih, masalah alif lam mim, masalah nun, masalah huruf-huruf yang di surah Al-Baqarah. Pada nunuk minubiza diriha, kita beriman dengan zahirnya. Kita beriman kepada apa yang kita lihat alif lam mim. Kita ini beriman bahwa alif lam mim ini salah satu daripada kalamullah. Nun, masalah maknanya kita tidak tahu. Kita hanya beriman kepada zahirnya saja. Wa nufawwidul ilma fiha ilallah, dan kita serahkan tentang ilmunya, tentang pengetahuannya, tentang tujuannya apa itu hanya kita serahkan kepada Allah. Kita jahilnya ini kita bila alif lam mim itu apa kita imani, masalah maknanya kepada Allah. Wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Lalu kenapa kan maknanya udah tahu tuh alif lam mim nun, maknanya udah tahu, lalu kenapa masih disebut di dalam ayat? Kenapa dicantumkan di dalam surah? Nah, itu tujuannya adalah supaya dituntutnya kita beriman terhadapnya. Kita dituntut beriman terhadap huruf-huruf hijaiyah itu. Walaupun umpamanya Allah Ta'ala intasa bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Jadi Allah Ta'ala itu ada mengkhususkan ilmu yang mana ilmu ini kada bisa dicapai oleh akal-akal para nabi. Jadi ada Allah Ta'ala khususkan satu ilmu yang mana ilmu ini hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Akal para nabi, pemikiran para anbiya itu kada kawan.
mencapai kepada ilmu itu. Wal anbiya yahtassu bi ilmin la taqilu alaihi qulul ulama. Dan Allah memberikan ilmu terhadap para nabi yang mana ilmu itu kada bisa mencapai pemikiran para ulama. Nah, itu hanya nabi aja yang tahu pikiran ilmu itu ulama lah kawan. Wal ulama yahtassu bi ilmin la taqilu alaihi qulul ulama. Dan ulama diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang mana ilmunya para ulama tidak bisa dicapai, artinya tidak ada mampu akal-akal orang awam untuk mencapai ilmu. Jadi masing-masing ada yang khusus Allah Ta'ala aja yang tahu, para nabi tidak tahu. Ada yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi, ulama tidak bisa. Allah Ta'ala berikan kepada ulama sehingga akalnya orang awam tidak bisa. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu taala an, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi, bi kulli kitabin sirrun wasirullahi bil Qur'ani awail surah. Pada tiap-tiap kitab ada sirnya. Sirnya ada. Di setiap kitab itu ada sirnya. Maka ada rahasia Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan di dalam kitab itu. Di antaranya kan kayak Risalatul Mu'awana. Jadi sirnya Habib Abdullah Al-Haddad itu di situ. Jadi biar kalau kita membaca kitab Risalah itu hari ini dengan isok tuh lain, anunya rasanya ke hati itu lain. Bahkan memahaminya kita tuh beda. Seolah-olah antara hari ini itu esok itu kita mendapatkan ilmu yang hanyar, itu karena sir. Padahal sama nanti baca esok seolah-olah kita dapat ilmu yang hanyar. Nah itu Risalatul Mu'awana. Banyak orang yang terbuka ilmu kalau baca kitab itu. Kalau Imam Ghazali di mana Bidayatul Hidayah, itu sirnya di situ. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab itu ada sir, tiap-tiap kitab itu ada sirnya. Dan sirrullah di dalam Quran, rahasia Allah di dalam Quran itu terletak pada awal-awal surah. Jadi alif lam mim itu adalah rahasia Allah yang ada di dalam Quran. Makanya Yasin, itu sirrullah itu ada di situ. Nah jadi tugas kita hanya beriman, gitu kan? Nah jadi masalah urusan maknanya, urusan ilmunya, apa tujuannya, itu hanya kita serahkan kepada Allah. Jadi tujuan kita hanya beriman. Nah kemudian kita lanjutkan nanti dengan dengan ayat yang berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang memaknai gaib itu adalah qalbu, hati. Ada kan orang yang beriman dengan yang gaib. Maksudnya beriman dengan hati. Nah, jadi gaib itu ada hati. Banyaklah hati ini. Keimanan hati itu melihat ada. Maka gaib namanya. Nah, jadi al-ghaibi itu adalah al-qalbu. Nah, itu. Al-Fatihah. Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ulamatil amilin wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min ummatil wahyi wa akhrijna
النبيين وإنجيل المرسلين ولهم الملائكة المقربين ولهم الشهيدين بالحلم وأكرمنا بالتقوى جميلا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daimah fid din wal dunya wal akhirah. Bayyana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah mendengar ta'lim yang disampaikan oleh guru kita, dan insyaallah kita akan melanjutkannya di minggu yang akan datang. Dan diucapkan terima kasih kepada dermawan yang sudah bersedekah tentang konsumsi pada ta'lim kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah dan kabul segala hajat hidup di dunia wal akhirat. Dan marilah sama-sama kita tutup ta'lim ini dengan bersama-sama membaca doa tafaddul majlis dalam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.